Joyful Kids. Hai JKM, sebentar lagi kita akan memulai ibadahnya nih. Tapi seharusnya Kak Ayu ditemenin sama Kak Yason. Di mana ya dia? Padahal ibadahnya udah mau mulai. Udahlah, kita langsung mulai aja ibadahnya. Tapi apa aja yang diperluin sebelum ibadah? Kita panggil yuk Joyful Rangers-nya. 1, 2, 3. Joyful Rangers. Kurang keras. Joyful Rangers. Joyful Rangers. Joyful Kids, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan yang terbaik. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan yang nyaman. Yang kedua, persiapkan Alkitab di dekat kita. Yang ketiga, hindari ibadah sambil tiduran ataupun sambil makan. Mari kita tunjukkan sikap anak Tuhan yang terbaik. Ingat, ada kuasa sukacita dalam tarian dan pujian kita. Dan kuasa itu sanggup menghalau iblis yang ingin mengganggu kita. Itu saja yang ingin Joyful Ranger sampaikan. Sampai jumpa dan selamat beribadah Joyful Kids! Wah, keren banget Joyful Rangers-nya. Sayang banget Kak Yason gak ngeliat nih. Duh, di mana sih dia? Kak Yason. Aduh, Kayu. Itu dia. Udah dari mana, Kak? Tadi habis parkir motor. Aduh, Sorry, sayang banget. Tadi ada Joyful Rangers barusan lewat. Seriusan? Serius? Joyful Ranger? Itu terbang loh, terbang. Tadi aku tuh cuma lihat di YouTube aja coba dia. Sayang Duh, banget pengen ya dia banget gak loh. ngeliat Joyful Rangers-nya. Aduh. Yaudah deh, kita mulai aja ya. Yuk. Yuk, Joyful Kids, kita semuanya bangkit diri ya. Karena sebentar lagi kita akan naikkan satu pujian sehati sederat finish strong. Yeay. Kita sama-sama ya. Ayo sederap selangkah bersama menggapai cita, seluruh mimpi dan cinta. Terus ke arah rintangan, lewati badai yang menghadang di depan kita. Jangan takut, jangan lelah, kita bisa bersama dia. Dengan harmoni, dengan unity, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Dengan harmoni, dengan unity, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Finish strong. Yuk, sama-sama ya. Ayo sederap selangkah bersama menggapai cita, seluruh mimpi dan cinta. One. Terobos setiap arah rintangan, lewati badai yang menghadang di depan kita. Jangan takut, jangan lelah, kita bisa bersama dia. Ayo sederap selangkah bersama menggapai cita, seluruh mimpi dan cinta. Terobos setiap arah rintangan, lewati badai yang menghadang di depan kita. Jangan takut, jangan lelah, kita bisa bersama dia. Dengan harmoni, dengan unity, kita pasti bisa.
pasti bisa finish strong. Far better it is to do mighty things, to win glorious triumph. Far better it is to do mighty things, to win glorious triumph. Come on. Far better it is to do mighty things, Do it. to win glorious triumph. One more time. Far better it is to do mighty things, Do it. to win glorious triumph. Sehati sederap, Oh. sehati sederap, Oh. sehati sederap, finish strong. Come on, one more time. Sehati sederap, Oh. sehati sederap, Oh. sehati sederap, finish strong. One, two, three, go. Sehati sederap, Oh. sehati sederap, Oh. sehati sederap, finish strong. Dengan harmony, dengan unity, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Well done. Dengan harmony, dengan unity, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Dengan harmony, dengan unity, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Dengan harmony, dengan unity, kita pasti bisa, kita pasti bisa finish strong. Come on. Finish strong. Kita lompat sama-sama ya. Oh. Finish strong. Wah, keren banget ya Kayu ya. Kalau kita narinya tuh sama-sama Iya sehati sederap. dong. Wah, keren banget. Aduh. Kira-kira siap nggak Kayu untuk lagu selanjutnya? Oh, siap banget dong, yang di rumah gimana nih? Siap Wah, nggak? harus siap dong. Harus masih semangat. Iya. Oke, kita akan naikkan lagu pujian Bersyukurlah. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yuk kita sama-sama lambaikan tangan kita buat Tuhan. Yeay. Bersyukur Tuhan. Yeay. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Keren. Seru ya lagunya. Seru banget. Waduh. Kak. Aduh. Emang kalau memuji Tuhan itu seru Udah banget. keingetan belum yang di rumah? Iya, seru banget. Yaudah, sebentar lagi kita akan masuk ke lagu firman. Yuk, kita calming down dulu. Ya, kita tarik nafas dulu. Oke, kita akan naikkan pujian dan kita akan bawa persembahan terbaik kita melalui pujian dan sorak-sorai kita ya. Takkan pernah kami bawa selain persembahan yang terbaik bagimu ya Allah. Mari kita persiapkan hati kita, kita naikkan pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal dengan segenap hati kita. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi katakan, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. mari kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh Yesus, Jesus. Kau yang layak untuk disembah. Hanya Kau yang layak terima semua pujian. Yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu Tuhan. Oh,
ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Come on, let's sing it. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik, ini penyembahan kami Tuhan. Oh, ini hidup kami. Yes, Lord. Dan senap jiwaku, senap hatiku, dan senap jiwaku, senap hatiku, dan senap jiwaku. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, karena kami sudah diberikan kesempatan untuk kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberi kami kapasitas hikmat dari Roh Kudus ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap dengan tepat isi hati-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami sepakat dan kami sederap dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah renungan firman yang sangat menarik. Langsung saja ya. Let's go. Check it out. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Wow, senang sekali ya kakak bisa berjumpa dengan kalian. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dia seorang yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Wow, kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk kita lebih tahu, kita langsung saja ya saksikan talk show berikut ini. Nah, kakak mau perkenalkan host kita yang paling baik, tapi rame sekali dan kalian pasti udah tahu lah ya siapa dia. Mari kita sambut Kak Yeni. Dan host kita yang kedua, yang tidak kalah baiknya, tapi dia sabar dan lemah lembut, yaitu Kak Talia. Dan yang berikutnya, yang paling terakhir, dia yang paling lucu, imut, dan menggemaskan. Wow, siapa ya kira-kira? Yaitu Kak Echa. Dan tokoh utama yang kita tunggu-tunggu, bintang tamu kita, Kak Yusuf. Wah, Hai Kak Yusuf.
Halo. Hai Kak Yusuf. Penampilannya udah bener-bener kayak toko Yusuf ya. Iya. Emang cocok sih, cocok. Ya Apa dong, kabar nih, Kak kayak Yusuf? Mesir. Baik, 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 baik ya. Wow. Gimana nih Mantap lah. perasaannya hari-hari ini? Gimana ya? Ya gitulah. Oh, ya. Iya. Mantap lah pokoknya. Sedih atau senang? Seneng dong, apalagi diundang ke tempat ini, talk show bareng kalian loh. Senang berarti ya udah siap nih ya. Apa nih? Untuk, Tanya-tanya. ya. Siap lah. Banyak hal nih yang kami pengen belajar Iya, nih dari dari seorang Oh tokoh boleh, yang sangat boleh, terkenal. boleh. Jadi kita bisa mulai aja nih. Boleh langsung. Iya, iya. Nah, aku nih penasaran banget nih Kak Yusuf nih. Aku pernah baca Alkitab. Ada tokoh yang begitu luar biasa. Wow, jadi pengen tahu kalau ceritanya gimana. Oh, iya, iya. Oke, Wah ini juru minumannya. Iya. Jadi inget sama orang dulu yang saya tolong. Pas Wow, banget pas tuh banget. ceritanya kayaknya mirip-mirip deh itu. Oh, iya? Maaf ya iklan dulu. Oke, nggak apa-apa, makasih loh. Makasih. Kamu semalam mimpi nggak? Mimpi apa? Oh enggak ya, udah nggak apa-apa. Oh, berarti bukan dia. Iya. Itu juru minum zaman sekarang. Nah, aku mau tanya nih Kak Yusuf. Nah, mau tanya nih, penasaran Apa nih nih? sama ini loh. Bilang kalau Kak Yusuf itu pernah bermimpi tentang berkas-berkas sama Oh. bintang-bintang. Ceritain dong kok. Iya. Omi itu sebenarnya udah lama banget ya. Kayaknya waktu itu umur 17 tahun lah. Masih muda ya. Iya masih baru gede lah istilahnya. Ya mungkin kalau sekarang ya, kalau aku liatin sistem pendidikan sekarang kayaknya itu udah SMA sih. Iya. sih ada. Ya, Iya. pas lah umur-umur segitu. Ah, Jadi ah, di iya. daya ingatnya itu masih full Masih. lah ya. Iya itu mimpi yang paling berkesan banget. Mimpi Iya. ya, yang membuat berkesan tuh apa Iya, sih apa? sebenarnya? Kan kalau cuman gandum-gandum, bintang-bintang kan hal Bintang-bintang udah biasa biasa gitu. ya, Apa sih membuat itu padahal- kayak sesuatu yang luar biasa gitu? Gini loh, jadi mimpi ini tuh mimpi yang beda dari yang lain sih. Jadi kayak aku mimpi biasanya ya mimpiin tentang siapa gitu kan, kayak mimpi-mimpi macam-macam lah. Mungkin lagi pas kembali. Tapi kali itu mimpinya beda banget. Apa yang membuatnya beda itu, Kak? Ya ini jadi kayak tiba-tiba cuma mimpinya tuh cuma gandum, ya jadi seikat beberapa ikat gandum. Ya. Beberapa ikat gandum ini jumlahnya ada 12. Ya. Jumlahnya ada 12. Terus aku yakin banget berasa banget jadi ada satu ikat gandum. Ya dan itu punya aku gitu. Nah, waktu punya aku ini aku tahu itu punya aku, tiba-tiba yang gandum-gandum yang lain tuh mengelilingi. Wow. Iya. 12 gandum ya. Iya, jadi mengelilingi. yang 11 itu sisanya itu ngelilingin gandumku. Terus mereka tiba-tiba kayak ada kepalanya gitu, langsung merunduk. Dan aku kebingungan, bener Itu kayak jujur cerita- kebingungan. Kayak cerita dongeng gitu ya. Iya. Iya, Gitu itu kan ya. aneh banget kan, Iya ya. aneh banget kan. Benar. Dan ya kayak gitu makanya saking penasaran tuh sampai berkesan gitu. Ini mimpi apa sih? Jadi sampai sulit dilupakan waktu itu. Oh, tapi katanya Kak Yusuf itu menceritakan loh sama saudara-saudara Kak Iya. Yusuf dan Bapak Kak Yusuf, itu tanggapan mereka, Mereka setelah apa? mendengar Mimpi. cerita Kak Yusuf, mimpi Nah. Kak Yusuf kayak gitu, tanggapan mereka apa Ini tuh? nih. Kan aku bilang kan mimpinya aneh, Iya, ya kan? mimpinya aneh. Terus pas aku ceritain ke mereka, aku ngelihat banget ekspresi mereka itu kayak ngelihat orang aneh gitu. Iya sih ya, aku juga pasti Iya, ngerasa karena iya, aneh jadinya. Jadi aku ceritain ke abang-abangku gitu ya. Tuh mereka tuh kayak apaan sih? Gitu. Ya aneh gitulah pokoknya. Udah mimpi yang aneh, waktu ceritain ke abang-abangku juga merasa kayak orang aneh. Aku kok aneh ya cerita kayak ginian buat apa gitu. Iya, itu kayak cerita dongeng gitu sih. Iya, Pasti aneh, gak tahu benar. maksudnya apa. Iya nggak tahu Tapi maksudnya. tanggapan dari bapaknya Kak Yusuf sendiri apa tuh? Tanggapan dari bapak ya, dia cuma hem aja gitu, cuma kayak gitu ya kayak kalian nih barusan ini. Iya, sama ya. Tapi Iya. tanggapannya sama ya. Sama. Pasti kami saat itu juga, kalau saat itu pasti juga tanggapannya Bingung. gitu juga. Iya, benar. Membingungkan gitu. Iya, nantinya. bingung banget. Oh gitu. Tapi ada lagi nih ceritanya nih Kak. Katanya kakak itu saat itu menceritakan sesuatu tapi
itu membuat hati saudara-saudaranya Kak Yusuf itu jadi Oh. gerak ke iri. apa gitu, Iya, iya. apa gitu. Oh. Itu apa sih lagi itu? Jadi gini, kan aku kan udah mimpi yang cerita aneh gitu. Heeh. Terus kakak-kakakku kayak udah mulai nggak suka gitu, punya adik yang aneh gitu kayaknya. Habis itu nggak lama aku dapat hadiah dari papaku, Papa Yakub. Dapat jubah tuh warna-warni, itu keren banget sih. Jubah yang saat itu yang mungkin lagi sangat-sangat mahal gitu ya. Terus aku dikasih. Secara waktu itu aku masih bontot gitu ya, masih anak terakhir gitu. Terus dapat hadiah itu, kakak-kakak itu mukanya langsung kayak ya kayak gitulah, kayak iri gitu. Ya aku agak nggak enak sih waktu terima hadiahnya. Terus ya namanya papa yang kasih, jadi ya aku terima lah ya. Kalau aku tolak kan nanti dia sakit hati gitu kan. Berarti saat itu yang paling bagus jubahnya Itu Kak banyak Yusuf Kak Yusuf. dong. Yusuf dong, daripada yang lainnya. Iya sih. Iya, pasti paling- saat itu Iya, pasti. Kak Yusufnya jadi sombong saat itu tunjukin Iya, ke sombong, Kakak. saudara-saudaranya. Enggak. Ya enggak. Itu membuat saudara-saudara Kak Yusuf jadi cemburu Iya, gitu. Enggak Jadi lah, gitu, ntar Jadi ya. sambil minum. kita minum yuk. Iya, iya, iya. Melegakan tenggorokan. Ini airnya enak loh. Iya. Nggak kayak di Mesir. Di Mesir Kalau di rasanya Mesir kayak emang gimana? rasanya Langsung kayak dari gimana? Sungai Nil, langsung dicibuk gitu, terus langsung diminum. Kalau zaman sekarang udah Udah nggak kayak enggak. gitu. Iya, udah canggih ya. Sekarang udah canggih. Kita nggak perlu kayak gitu-gitu lagi. Oh mantap sih, Iya, mantap. beda kan zaman dulu sama zaman sekarang. Jauh banget. Ini aja tadi aku dapat hadiah jam, nggak tahu nih. Sponsor kayaknya. Setelah itu nanti dibagi-bagiin, salah ya. Kak mau nanya lagi dong Kak. Iya, Mau iya. nanya lagi nih Kak. Ah. Nah, setelah itu katanya Kak Yusuf ini saat saudara-saudaranya lagi pergi gembalain domba, Kak Yusuf pergi tuh cari mereka. Tapi dengar-dengar bilang Kak Yusuf dicemplungin tuh ke dalam Nah, sumur. Itu ceritanya gimana? Itu gini, jadi apa tuh kayaknya kemarahan abang-abangku tuh memuncak gitu. Yang tadinya aku dapat jubah, Iya. jubah itu kan kakak-kakakku udah mulai iri tuh. Terus setelah itu aku dapat mimpi lagi tuh yang tadinya aku pengen ngelupain mimpi yang sebelumnya yang gandum. Ternyata dapat mimpi lagi. Mimpi yaitu bintang, ada 12 bintang sama ada bulan dan matahari. Nah, dan aku ngalamin lagi yang kayak gandum lagi tuh. Jadi ada satu bintang dan itu aku berasa banget itu aku gitu. Jadi ada 11 bintang merunduk dan bulan sama mataharinya juga merunduk. Wow. Aneh banget. Nah, pas aku cerita kayak gitu ke abang-abangku, mereka nggak suka banget. Terus ada salah satu abangku, dia ekspresin nggak sukanya sama aku gitu. Dia emang lu siapa Yusuf gitu. Iya Emang lu Ngakunya pikir ya. lu siapa gitu. Iya. Jadi ya kayaknya dari situ kakakku udah mulai marah. Terus yang kecemplung itu dicemplungin bukan kecemplung. Nah di situ pas aku datang kan disuruh papaku untuk lihat abang-abangku lagi ngapain gitu, kondisinya lagi kayak apa. Terus aku nyampe di sana, tiba-tiba aku ditangkep ya. Terus ada yang bilang aku mau dibunuh aja gitu, mau dibunuh. Tapi aku dengar banget suara abangku Ruben, abang paling tua ini. Dia bilang jangan dibunuh, nanti kita harus ngomong apa sama bapak gitu kan, sama papa. Habis itu ya aku bersyukur banget sih sama Bang Ruben. Dari situ aku nggak jadi dibunuh tapi malah dimasukin di sumur gitu. Baik juga ya Bang Ruben ya. Iya. Sih, aku kira abang-abangku tuh jahat semua, ternyata Bang Ruben Masih ada masih yang baik. Masih Oh. ada yang Iya, baik. iya. Walaupun Pasti satu lah dong, ya. masih ada lah ya dari sekian Iya. banyaknya ya. Iya. Nah, ini lagi Kak. Setelah dicemplungin kayak gitu, terus tiba-tiba Kakak udah ada aja tuh di rumahnya. Iya. Siapa namanya tuh? Potifar. Ah Iya, iya, Potifar. Oh, Potifar. Iya, Potifar si kepala penjara. Iya. Jadi pas aku dicemplungin, aku itu tuh, aku nggak tahu tuh berapa hari aku dicemplungin. Terus pokoknya tiba-tiba aku dikeluarin sama abang-abangku. Aku nggak lihat Bang Ruben sih waktu itu yang ngangkat. Pas aku diangkat, aku dijual sama abang-abangku. Wow, jual dalam harga berapa tuh Kak? Murah banget, cuma 12 perak. Ya tuh. Parah banget. Iya, 12 Aduh, kasihan perak banget koin ya. gitu. Iya. Aduh. Habis itu aku dijual jadi budak gitu. Itu harga budak. Harga budak. Parah banget.
banget. Harga budak 12 perak. 12 Iya. perak itu kayaknya murah banget ya. Iya, Kayak zaman Bang. sekarang beli satu itu tuh permen satu kali ya. Kurang kayaknya nggak ada juga ya. Nggak dapet kayaknya tahu tuh, sih. nggak dapet Aku nggak tahu sih kalau sekarang berapa. Terus Kak gimana tuh sesampainya di Nah, rumahnya? aku lewatin Mesir. Iya. Jadi aku tuh dijual sama pedagang keturunannya Ismail. Jadi terus aku dibawa ke Mesir. Di situ aku dijual sama dia ke Potifar. Nah, waktu aku sampai di Potifar, aku jadi budak pelayan dan aku menjadi pelayan lah di rumah Potifar itu. Wow. Begitu. Berarti Kak Yusuf di rumahnya Pontifar itu lama juga ya. Cukup lama. Iya, karena sampai dari yang rendah, yang posisiku rendah sampai akhirnya aku menjadi bisa pimpinan. menjadi pimpinan. Wow. Kepercayaan. Tapi Kak, ada nih cerita nih Kak. Katanya Kakak itu godain istrinya Pontifar Iya, bener ya. nggak tuh, Kak? Enggak. Aduh, apaan. Terus gimana dong Enggak. ceritain dong Kak gimana? Jadi gini loh, aku juga nggak tahu. Mungkin ketika aku diangkat jadi paling tinggi dan aku yakin sih semuanya itu karena Tuhan, karena hikmatnya Tuhan. Wow, ya. Mungkin aku yang paling stand out gitu ya, mungkin paling oke gitu secara sikap juga. Iya. Dan istrinya Potifar tuh kayak pengen deketin aku gitu, pengen deketin aku. Kakak yang pengen dekatin apa? Apa istrinya Pontifar? Istrinya lah. Jangan kakak pakai jampi-jampi lagi. Iya. Enggak, ya ampun. Oh, enggak. Istrinya Potifar tuh udah agak tuaan gitu lah. Oh gitu, siapa Iya. tahu aja kan kita kan nggak Tertarik, tahu saat iya. itu. Enggak lah, saat itu aku masih muda kok. Nah jadi istrinya Potifar itu pengen deketin aku, cuma aku nolak terus. Nolak. Terus sampai saat itu aku dikunci tuh di kamarnya. Ditaruh di kamarnya gitu kan. Ditaruh di kamarnya. Bukan dikunci sih, tapi kayak dimasukin. Abis itu dia godain aku lagi gitu. Nah yang ini benar-benar aku tolak, aku nggak mau. Terus aku langsung keluar kamarnya gitu. Wow. Tapi dia justru teriak-teriak, dia ngejebak aku bahwa aku yang deketin dia gitu. Apa sih yang membuat Kak Yusuf itu sampai kayak bertahan banget gitu Iya. sama pendiriannya Kak Yusuf gitu, nggak terpengaruh gitu? Apa sih? Pengen tahu nih Kak. Penderitaan ya, aduh Iya. itu sebenarnya bingung juga sih mau nyebut penderitaan atau enggak. Karena aku percaya sih bahwa itu jalannya Tuhan gitu. Semuanya udah diatur Ah, Tuhan ya. ya Kak. aku percaya banget. Jadi setelah aku dijebak, aku masuk penjara, terus di penjara kalian tahu nggak? Aku tuh dipercaya sama kepala bagian penjaranya untuk mengatur para apa ya, kriminal yang lainnya gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih niat saat itu Kak Yusuf pengen pergi gitu kan, dipercayain tuh udah Iya. ada dong kesempatan buat kabur dari penjara gitu. Kepikiran nggak saat itu Kak? Enggak sih, ya. Kayak yang aku dipilih jadi apa tuh untuk mengawasi yang orang-orang di penjara gitu. Padahal itu kesempatan banget Iya, dong. kesempatan Kenapa besar. kabur? Dua kali, Kenapa sayang nggak banget. kabur aja Nah, gitu? tuh. Kalau zaman sekarang tuh diberikan Iya. kesempatan pasti pada Iya. kabur Iya, kan. kabur. Enggak. Aku belajar sih gimana supaya menjadi seorang yang jujur gitu loh. Karena waktu aku di Potifar pun aku ngasih yang terbaik dan aku dipromosiin dan aku percaya di penjara bahkan aku dipromosin, kenapa aku harus curang gitu loh. Iya sih, bener luar Ngapain, biasa gitu. ya. Beri yang terbaik maka kita akan Iya, dipromosiin. emang Wow. kemuliaan buat Tuhan lah itu Wow, keren buat banget. Tuhan, waduh Iya. luar biasa Luar nih. biasa. Terus Kak, tiba-tiba kakak diangkat jadi itu katanya tangan kanannya itu ya. Oh, Firaun. Iya. Itu paling keren sih, paling keren. Iya Jadi sih. sebelum aku sampai ke Firaun itu aku nunggu lama banget. Iya. Jadi sebenarnya kayak di PHP-in sama salah satu orang temen yang udah aku anggap deket gitu ya. Oh, yang yang pernah- udah aku tolongin yang pernah, ya. iya, Kayak tuh, aku tuh Emang- berasa emang di iya PHP-in sih. gitu. Teman suka Sakit gitu. ya. Ya, Pasti jadi ya. waktu itu Teman suka gitu. di penjara itu ada juru minuman, ada juru roti. Aku nggak tahu kenapa dia ditangkap terus dimasukin penjara. Terus suatu saat mereka si juru minuman ini ceritain dia dapat mimpi, terus dia ceritain ke aku dan aku nggak tahu gimana tiba-tiba aku bisa mengerti segala perumpamaan yang terjadi di mimpinya dia itu. Dan aku artiin mimpinya, terus aku bikin deal sama dia. Ingat kalau misalnya apa tuh kan kamu nanti akan diangkat lagi sama Firaun jadi juru minuman. Kamu ceritain tentang aku ya ke Firaun ya supaya aku apa tuh istilahnya
bebas dari penjara ini loh, gitu loh. gitu. Pengen next level soalnya. Terus ada juru roti yang aku bilang, aku cerita apa adanya. Jadi ya dia percaya atau nggak percaya, akhirnya terjadi juga gitu loh. Arti mimpinya akhirnya dia ya tragis lah gitu. Iya, iya. Wow, luar Nah yang biasa ya. yang juru minuman ini kan aku udah bikin deal sama dia, Iya. udah perjanjian gitu. Tapi dia lama banget. Sampai akhirnya Firaun dapat mimpi itu. Iya. Barulah si juru minuman cerita ke si Firaun bahwa ada orang yang bisa ngertiin mimpi. Baru keingat ya si Iya. juru minum sama Ha-ha. Kak Yusuf. Kak Yusuf. Iya. Lama ya juga ampun. ya penantian Kak Yusuf ya. Iya lama. Wow, gak Jadi apa-apa. ya nggak apa-apa. Itu emang proses sih. Iya, Proses. benar Proses. proses. Iya proses ya. Terus tiba-tiba langsung jadi tangan kanannya si Firaun. Kak mau tanya dong Kak. Katanya Kak itu loh Kak Apa nih? Kak Yusuf itu bisa sampai artiin mimpi itu gimana sih Iya, Kak? gimana Itu Kakak caranya? punya indera Iya, keenam ya? Indra keenam bukan ya, jadi kayak yang tadi aku bilang Iya. gitu loh, tiba-tiba aja tuh kayak kan sehari-hari aku kan ya deket sama Tuhan gitu, selalu bersekutu sama Tuhan sampai akhirnya aku nggak tahu itu kayaknya anugerah Tuhan banget, dapat hikmat terus bisa ngertiin mimpinya gitu. Wah, luar biasa. Bahkan Karena Tuhan yang ya, iya Tuhan iya kasih hikmat. bahkan Wow. orang-orang Tuhan pinter keren. di Firaun ya itu nggak bisa ngerti mimpinya si Firaun. Wow, Wah, berarti luar biasa. Tuhan kita ini luar Iya. biasa, Luar biasa. ya. Padahal mereka orang Mesir dan mereka yang tahu kebiasaan di Iya, orang Mesir kan ya, benar. harusnya tahu dikit lah Iya. tentang mimpi. Tapi enggak, kayak aku tiba-tiba orang Israel gitu, datang ke dia terus aku bisa ngerti gitu bahwa akan ada masa 7 tahun kelimpahan sama 7 tahun kelaparan. Wow, Iya, luar biasa ya biasa. Tuhan kita Nah. tuh ya. Keren banget. Dikasih hikmat, bisa ngertiin Mimpi. mimpi. Iya. Sampai diangkat menjadi tangan kanan raja. Iya, sama gara-gara raja. aku ngertiin mimpi itu, Waduh. aku diangkat langsung jadi orang kedua di Israel. luar di biasa. Israel di Mesir. Wow, luar biasa. Iya. Keren banget. Itu keren banget sih. Kak, mau nanya lagi dong, Kak. Ha-ha. Itu pada saat terjadi kelaparan di Iya. Mesir kan, Kak ya? Iya, ha. Itu berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. tahun, lama Dan banget. hampir seluruh dunia tuh Iya, merasakan iya. hal yang Iya, sama. iya. Tapi katanya Kak dengar-dengar nih ya, yang ku baca ya, Iya. itu saudara-saudaranya Kak Yusuf tuh, yang 11 orang itu ya, 11 orang ya? Iya, benar, 11. iya. Mereka datang katanya ke Mesir Iya. dan, Ke dan Mesir. mereka tidak mengenali kakak. Itu Ah. gimana ceritanya sih? Kok saudara sendiri nggak kenal gitu? Iya. Aduh, jadi kan aku udah lama banget tuh di Mesir, kayaknya udah ngelewatin masaku yang bareng mereka deh. Kalau Iya, mungkin bareng terus? mereka, aku lupa deh berapa tahun. Pokoknya di Mesir tuh aku udah cukup lama, bahkan lebih lama. Mungkin perawakanku udah berbeda gitu ya. Berbeda Ah. lah ya. Cuman makin aku apa nih Kak? Makin apa nih Kak? Badannya makin Ah. bertambah apa gimana gitu? makin sehat gitu ya. Apa? Kan di Mesir gitu ya. Makanannya enak-enak sih di Mesir. Iya. Gitu. Apalagi posisi orang kedua, ya kan? Jadi mantep sih. Enak ya. banget ya Gimana? tinggal Orang kedua. berita Iya. doang ya. Iya, Nggak dilayani butuh makanan. kerja-kerja gitu ya. Wah, aku juga Iya, pengen kerja tuh kayak juga gitu lah. Kak. Pengen Iya pengen Kak. lewatin proses kayak aku mau. Iya ya ampun. Emang harus belajar sih Oh, Kak. iya. Karena Oke. setiap Iya. kejadian ada proses. ya, Iya, Kak? benar banget. Iya. Nah, Terus gimana itu Kak? jadi ini aku gimana ya, sebenarnya waktu itu pengen marah gitu kan, pengen balas dendam gitu waktu ngeliat muka-muka mereka. Aku masih ingat tampang mereka gitu. Pas aku lihat, wah saudara-saudara aku nih gitu Oh, kan. berarti Kak Yusuf Iya, Iya, jadi iya. pas masa kelaparan itu aku nggak nyangka banget kalau ternyata di tanah Kanaan itu juga kelaparan itu juga sampai ke sana gitu. Jadi abang-abangku, keluargaku yang di tanah Kanaan bareng Papa Yakub itu semuanya Merasakan. merasakan bencana Oh, kelaparan. Iya, berarti iya. kesempatan dong ini ketemu saudara. Iya, balas iya, iya, dendam, iya. ya kan? Dendam dong Udah pernah harusnya. dulu. Pengen gitu. Jadi pas mereka datang aku nggak lihat papaku sih. Jadi cuma abang-abang sama adekku Benyamin itu nggak kelihatan juga. Jadi cuma abang-abangku aja yang pernah nyemplungin aku gitu. Ada nggak niat kakak untuk balas dendam? Pengen, Merencanakan pengen, sesuatu pengen. gitu kan? Cuman geram enggak, gitu kan? gimana ya, aduh. Aku itu kan di Israel cuma dikit ya orangnya. Jadi kayak balik lagi kayak ngerasa aduh nggak tega lah. Kalau aku abisin kakakku bisa aja gitu. Ya kan aku hukum kalian gitu. Cuman kayak aku pengen tes mereka nih. Mereka aku pengen ungkit-ungkit gitu lah. Kira-kira mereka jujur atau enggak gitu loh. Oh, berarti saat itu kakak sempat nih ungkit-ungkit gitu sendiri-sendiri Iya, gitu. itu Gimana kalau tuh kalau mereka ungkit-ungkit? bohong mungkin aku bakal
gitu. Tapi saat itu pas kakak ngomong kayak gitu, mereka sadar nggak kak? Mereka nggak sadar, jadi kan udah pakai Emang ya pakai mereka ya. parah. Aduh. perawakanku juga bisa udah beda. kayak gitu. Mereka Jadi nggak ngenalin ya. nggak kenalin Iya. sama sekali kalau apa tuh kalau orang yang di Mesir itu aku gitu. Apa sih membuat kakak itu sampai nggak pengen balas dendam sama mereka? Iya. Kenapa kak? Ya itu, Apalagi kalau yang- zaman sekarang kak, aduh, Apa, udah dibuatin balas kayak dendam. gitu, pengen Iya. gitu banget kak. Tapi Iya. Kesel banget tuh kakak harusnya. tetap sabar Iya. gitu. Terus Kenapa tuh, katanya Kak? Aduh, kakak gimana ya? sampai pergi ke ruangan apa terus nangis di situ. Iya. Itu kenapa kak? Gini Itu loh, kesempatan banget loh kak. Pas nangis-nangis itu pas ada Benyamin pas ngeliat. Oh. Iya, pas ngeliat ada Benyamin. Iya. Karena itu kan adik kandungku. Mm-hmm. Yang kalau yang kakak-kakak tuh kakak angkat gitu, terus ya ada kakak tiri juga gitu. Ya karena keluargaku dikit gitu, terus ya gimana ya, nggak tega lah pokoknya saudara sendiri masa kita jahatin gitu loh. Sekalipun Iya mereka sih. udah Benar pernah sih. jahatin aku, cuman ya masa karena aku udah besar terus aku dengan semudahnya gitu ngejahatin mereka. Enggak lah. Tuhan udah bawa aku ke tempat yang tinggi gitu kan, level yang tinggi, kenapa juga aku harus dendam gitu Wah, loh. Iya, gua benar. ingat tuh satu ayat yang bilang kayak gini, Apa tuh? kalau ada yang berbuat jahat kita harus balas dengan kebaikan. Oh iya, itu betul banget, betul banget. Luar betul banget. biasa. Iya. Itu karena mungkin karena keluarga ya kak ya. Iya, Ada karena masih ada keluarga. ikatan saudara, jadi nggak tega gitu ya kak Bener ya. banget nggak tega. Terus karena itu juga kali ya kak, karena Tuhan juga kali ya selalu mengingatkan Kak Yusuf gitu Iya. kan. Iya, benar. Nah, jadi pas apa tuh aku nggak tega itu sebenarnya kayak aku pengen, loh kok adik kandungku kenapa nggak ada gitu. Iya. Nah aku pengen banget tuh mereka bawa adik kandungku dijahatin juga nggak, aku penasaran gitu. Terus akhirnya aku pakai cara pokoknya nggak mau tahu sampai adikku tuh datang ke Mesir. Dan waktu adikku datang ke Mesir, wah itu aku Senang banget ya Senang, lihat ya. saudara. oh jaim dong, jaim dulu, malah jaim dulu, jaim. iya jaim dulu. Iya, Sok itu sok nggak dikenalin gitu. Oke gitu. Terus Kakak kayak so cool banget ya liatin Iya. adiknya. itu sebenarnya hatiku udah nggak tahan. Udah gitu. nggak tahan ya, ya. Iya. Terus mereka aku biarin ngurusin apa tuh makan makanan yang dibeli gitu. Dan aku masuk ke kamar, terus aku ya gitu Nangis nangis ya, teriak-teriak. Iya. Bahkan orang-orang di apa tuh di dekat-dekat sana sampai denger gitu, pelayan-pelayanku sampai denger suara tangisanku gitu. Sebenarnya Aku terharu banget sih waktu penderitaan ngeliat penderitaan keluargaku Kak ternyata Yusuf masih juga lengkap buat gitu. kakak menangis ya. Iya. Tapi saudara kakak, keluarga kakak buat kakak tuh sampai keluarin air mata. Iya, benar. Iya. Biasa Sampai ya. ya karena udah nggak tahan lagi ya, terus akhirnya aku mengakui diriku bahwa aku adalah Yusuf. Pas aku ngakuin, ini agak lucu sih. Kakak-kakakku tuh langsung takut semua. Iya, padahal Takut mungkin iya, kakak padahal bakal balas padahal dendam aku ya. Bener, aku bilang bakal balas dendam. aku bilang sambil sedih gitu. Ini aku Yusuf gitu. Tapi mereka justru langsung takut gitu. Iya loh kak, kalau Kayak- aku juga pasti kayak gitu Iyalah. takut kak. Kalau aku pernah jahatin itu saudaraku pas aku takut. Nanti Iya. kalau dibalas dendam gimana? Tapi itu nada aku tuh nada yang beneran kangen gitu loh sama mereka gitu loh. Aku sayang banget sama mereka. Terus karena bingung mau ngejelasin gimana, aku langsung peluk. Wah, luar biasa. ya. Perjalanan Kak Yusuf itu waduh sangat-sangat Iya, luar sangat. biasa Iya. ya. Dari anak yang paling disayang, dijual, jadi budak, terus harus masuk penjara tanpa ada kesalahan. Terus tiba-tiba jadi tangan kanannya Iya. Firaun. Wow, Iya, luar itu. biasa. Iya, emang keren Perjalanannya panjang banget ya, Iya. Kak. Dan jadi prosesnya nggak instan juga tuh ya, nggak Kak, mudah. ya. Prosesnya sulit ya. Iya. Sulit, Nah, sulit. ini Mudah. pelajaran nih Iya, buat benar kita. Jadi nggak ada proses yang instan. Iya. Semuanya Yoi. butuh perjuangan. Iya, Dan betul kita banget. juga tetap mengasihi saudara-saudara kita. Betul banget. Apapun Keluarga yang itu terjadi ya, kunci Kak. kita. Iya, keluarga itu yang paling berharga. Iya, ya, Kak, ya. benar. Benar-benar. Betul Wah, banget. Jadi ingat keluarga itu lagi. Apa, Cemara. Oh, keluarga. Dia cemara. Karya Semara. Di Mesir nggak ada cemara. Nggak ada ya? Adanya kaktus ya. sekarang, Mungkin iya. kalau keluarga kaktus masih bisa gitu. Keluarga kaktus. Iya ya di Keluarga Mesir itu kaktus. kan Iya. Iya, mana? kulit kakak itu nggak sih sama Ini tuh. Kakak nggak pakai
body lotion gitu. Gak ada di sana, adanya Oh, itu nggak ada. lotion lumpur. Oh, Iya, iya. lotion itu. Wow, luar biasa cerita Iya, luar kakak. biasa. Waduh, Banget. puji Tuhan. Terima kasih Oke, ya kak iya, ya buat iya. ceritanya Yusuf. sangat-sangat memberkati Iya, kami, pastinya. terutama buat keluarga. Iya, Jadi kita benar. terus mengasihi Keluarga, keluarga. apapun yang terjadi ya. Iya, mengasihi keluarga. Minum dulu ya. Oh ya, minum. Iya, Aduh, silakan, ya minum kak. Aduh, minumannya enak ya. Enak banget. Wah, seru sekali ya adik-adik talk show-nya. Nah, kita bisa belajar banyak hal ya dari tokoh Yusuf ini. Kita belajar kejujuran dalam mengerjakan segala sesuatu, dan juga kita belajar untuk memberi yang terbaik. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pasti Tuhan akan memberkati. Dan kita belajar untuk mengasihi, sekalipun mungkin kita disakiti, tapi kita tetap memiliki hati yang mengasihi. Nah, yang terakhir kita belajar tentang kita belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, kalau kita diberkati, kita harus juga memberkati untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang ya adik-adik. Nah, adik-adik, tiba waktunya untuk kita berdoa. Mari bersama-sama dengan kakak, lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu hingga pada hari ini kami boleh mendengar cerita tentang Yusuf Tuhan, dan kiranya Bapa berikan kami hati yang seperti Yusuf yang mengasihi saudaranya, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain ya Bapa. Bapa berkati setiap adik-adik yang mendengar firman ini hari ini. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik, sampai jumpa di pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.